Beasiswa ke berbagai negara di Eropa, fully funded, dapat gelar ganda, dan belum lulus S1 pun boleh daftar. Hello, it's me Ayu again. Aku adalah salah satu awardee beasiswa Erasmus Mundus Joint Master atau MJM 2024 di program Biomedical Engineering atau MBioMe, di mana aku daftar saat belum lulus S1, yaitu waktu aku di semester 8 saat aku lagi ngerjain skripsi. Di video ini aku akan berbagi pengalaman dan informasi seputar beasiswa Erasmus ini, mulai dari penjelasan beasiswa secara general, pilihan programnya ada apa aja, cara daftarnya gimana, proses seleksi, dan mungkin ada beberapa tips personal yang bisa aku bagiin. Oke, jadi program Erasmus Mundus Joint Master ini adalah program beasiswa S2 yang didanai oleh European Union atau Uni Eropa. Jadi bisa dibilang adalah LPDP-nya Uni Eropa, dan beasiswa ini memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk belajar di lebih dari 2 negara di Eropa, di universitas di Eropa. Jadi dalam satu program kita nggak cuma belajar di satu negara atau di satu universitas aja, tapi kita akan mobile ke universitas di negara lain juga. Jadi studinya itu nanti di minimal 2 negara, bisa 3, bisa 4 gitu. Jadi siapa aja sih yang boleh daftar di program Erasmus Mundus ini? So it's open for all students from all over the world. Dan tujuan beasiswa ini sebenarnya untuk mempererat nih kerjasama antar universitas di Eropa. Karena itu juga nih alasan kenapa kita nggak cuma belajar di satu universitas, tapi bisa di beberapa universitas gitu. Ini juga menurutku adalah salah satu kelebihan dari beasiswa ini, dimana kita bisa punya kesempatan untuk networking dengan berbagai mahasiswa dari seluruh dunia, dari berbagai background juga. Oke, sekarang kita masuk nih ke pilihan program dan persyaratannya gimana aja sih. Jadi kalau mungkin teman-teman familiarnya dengan biasanya itu satu jurusan di satu universitas, kalau di Erasmus Mundus ini kita sebutnya satu program di beberapa universitas yang kita sebut konsorsium. Dan program yang ditawarkan di keseluruhan program Erasmus Mundus ini tuh bervariasi banget. Mulai dari sosial, ada teknik, perfilman, bahkan sampai tentang game pun ada. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek link yang udah aku taruh di description box. Di situ ada list berbagai program yang ada di Erasmus Mundus, dan teman-teman nanti bisa coba untuk filter. Nah, pilihan programnya kan banyak banget tuh. Ada nggak sih batasan berapa sih jumlah program yang bisa kita daftarin dalam satu kali apply? Nah, dulunya ada, kita cuma dibatasin sampai 3 program, tapi sekarang batasan itu udah dihapus, jadi teman-teman bisa bebas apply ke berapapun program yang teman-teman mau. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada lihat informasi kalau Erasmus Mundus ini tuh dibatasin nih cuma untuk 3 program. Nah, teman-teman bisa coba cek lagi dan confirm, karena per 2022 itu udah di update. Jadi aturan batasan itu udah nggak ada lagi, dan link untuk kredibilitas informasinya udah aku taruh di description box. Jadi teman-teman nanti klik di situ, udah dijawab oleh alumni dari Erasmus Mundus Association, dimana udah nggak ada batasan lagi. Semoga ini clear buat teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa nih, dalam memilih program teman-teman harus cek juga nih tentang masa aktif programnya. Karena meski banyak opsi programnya juga, ada beberapa program yang mereka udah kayak di last intake atau kayak udah last batch-nya. Jadi untuk misalnya tahun depannya itu udah nggak buka application lagi gitu. Karena program Erasmus Mundus ini kan diadakan oleh beberapa universitas yang kita sebut konsorsium tadi. Nah, kemudian mereka itu awalnya itu apply untuk funding ke EU, ke Uni Eropa. Nah, kalau di approve, maka programnya baru jalan. Nah, setauku itu programnya itu bakal aktif untuk selama kayak seingatku 5 batch. Jadi untuk 5 kali angkatan program. Jadi misalnya nih angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan setelah itu tuh udah programnya udah selesai. Tapi kalau misalnya programnya ini kayak diperpanjang lagi atau diajukan lagi pendanaannya dan di approve, ya bakal ada kemungkinan untuk masih ada gitu selanjutnya. Jadi perlu teman-teman untuk confirm, untuk cek nih pendaftarannya itu masih
masih akan buka buat tahun depan atau enggak gitu. Takutnya teman-teman udah pengen apply yang program tertentu untuk tahun depan, tapi ternyata udah nggak buka lagi. Nah, jadi perlu dipastiin lagi nih di bagian program periodnya di website. Mungkin ini tambahan dari personal storyku sendiri. Jadi dari 3 program yang aku apply, yang satu lolos programnya dan scholarshipnya, yaitu yang sekarang aku jalanin. Kemudian yang kedua, aku nggak lolos beasiswanya, tapi aku cuma lolos self-funded, jadinya kayak dapat kuota untuk programnya tapi nggak dapat beasiswanya. Dan yang terakhir, aku nggak lolos sama sekali. Oh iya, temanku yang di program ini juga, itu dia daftar 4 dan dia keterima beasiswa di 2 program, dan dia pilih yang ini. Jadi teman-teman memang nggak ada batasan untuk daftar 3 lagi. Oke, sekarang kita masuk ke gelar yang bakal didapat kalau misalnya udah lulus programnya. Kan kita belajar di universitas yang berbeda selama periode selama 1 atau 2 tahun gitu kan. Kemudian nanti gelarnya gimana nih, atau ijazahnya kayak gimana nih. Nah, jadi untuk program Erasmus Mundus ini itu akan ada 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama adalah teman-teman dapat joint degree, atau dimana teman-teman tuh cuma dapat 1 sertifikat atau jasa, dimana di situ nanti ditandatangani oleh universitas teman-teman, beberapa universitas di program teman-teman. Nah, ada juga teman-teman yang kemungkinan kedua, yaitu adalah multiple degrees. Jadi setiap universitas yang teman-teman ikutin itu nanti akan mengeluarkan ijazah atau sertifikatnya sendiri gitu. Nah, ini biasanya udah tercantum di website programnya, di detailnya itu udah lengkap banget. Jadi teman-teman make sure buat cek di situ. Oke, sekarang kita masuk ke tahap seleksi. Jadi pendaftaran, ada beberapa program yang dari Oktober itu udah buka, dan ada juga yang kayak Desember atau Januari itu baru buka. Dan biasanya rentang pendaftaran itu buka selama 2 bulanan. Jadi misalnya yang Oktober nih, biasanya itu sampai Desember tutup. Ada juga yang misalnya yang emang agak lama bukanya. Jadi misalnya salah satu program yang aku daftarin kemarin, kalau nggak salah buka pendaftarannya itu sekitar akhir Desember atau awal Januari gitu. Dan tutupnya itu baru 29 Februari 2024. Jadi memang timeline pendaftarannya itu beda-beda tiap programnya. Dan ini harus teman-teman pantau terus di website masing-masing program yang teman-teman pengen. Karena ada juga yang extended, ada juga yang nggak di-extend gitu. Tahapan seleksi tiap program tuh beda-beda ya. Jadi ada yang cuma administrasi aja, ada yang administrasi, kemudian kalau lolos tahap selanjutnya disuruh ngirim motivation video. Ada juga yang administrasi, kemudian data interview. Misalnya nih, di program yang aku daftarin kemarin, 3-tiganya itu proses seleksinya itu beda-beda. Yang pertama, itu yang aku lolos sekarang, itu adalah administrasi dan interview. Kemudian itu ada administrasi, dan juga kalau lolos ke tahap selanjutnya ngirim motivation video. Kemudian yang aku nggak lolos itu bagian itu tahap seleksinya cuma administrasi aja gitu. Jadi memang beda-beda banget teman-teman. Dan untuk seluruh rangkaian proses seleksi itu dilakukan lewat website yang tadi udah aku sebut. Jadi masing-masing program punya website sendiri-sendiri, dan di situ itu udah ada kayak bagian untuk application-nya. Rata-rata itu kita cukup mengirimkan application atau pendaftaran kita tuh lewat link yang ada di website mereka gitu. Kita tinggal kayak mungkin ngisi form, kita tinggal upload dokumen dan lain-lain. Tapi ada juga program yang minta kita untuk nge-submit application-nya lewat website program itu sendiri dan mengirimkan pendaftaran ke universitas. Contohnya di salah satu programku kemarin, yaitu imaging. Tapi pas itu mereka udah ngasih panduan sih kayak gimana cara daftarnya. Jadi kayak menurutku kayak udah lengkap banget gitu loh mereka. Jadi teman-teman pokoknya banyakin baca itu semua, dan ya, make sure you don't miss a thing. Kemudian kalau misal teman-teman dalam pendaftaran nih kayak ngerasa ragu atau kayak gak yakin dengan informasi yang mereka berikan, mereka udah ngasih contact person, biasanya ada di kayak email programnya. Don't hesitate to contact them. Tapi juga make sure teman-teman tanya pertanyaan yang belum dicantumkan di situ di websitenya. Oke, setelah teman-teman nanti klik link yang
ada di description box video ini adalah tampilannya. Jadi nanti teman-teman tinggal scroll ke bawah dan lihat nih ada banyak banget pilihan programnya. Nah, nanti teman-teman tinggal cek aja misalnya masing-masing program. Contohnya ini aku cek yang ini. Oke, nah di sini udah banyak banget semua tentang program ini pokoknya teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek-cek sendiri lagi juga. Dan kalau mau daftar, di sini teman-teman tinggal langsung cari yang bagian application. Nah, nanti di sini udah dijelasin kayak ini how to apply, kayak gimana. Nah, kayak gini apply. Nah, ini ada kayak submit your application, bla bla bla. Jadi di masing-masing program itu mereka udah kasih program information, kemudian requirements, kemudian banyak informasi lainnya. Nah, itu teman-teman bisa pakai untuk membuat motivation letter. Dan dari pengalamanku di semua program yang aku daftarin, semuanya menyebutkan background apa sih yang mereka expect dari pelamar beasiswanya, dari kandidatnya. Jadi misalnya di programku yang satu ini, programnya adalah Biomedical Engineering atau teknik biomedis. Kalau misalnya aku cuma kayak baca programnya aja, cuma baca judul programnya teknik biomedis, sedangkan aku sendiri backgroundku adalah informatika, maka aku pasti kayaknya nggak kedaftar. Tapi karena saat itu aku juga membaca tentang deskripsi yang ada di program mereka. Programnya mention bahwa mereka open buat mahasiswa dengan background biologi, kimia, computer science, informatika. Jadi aku ngerasa cocok dan programnya juga kayak emang open buat multidisiplin. Jadi aku daftar. Dan ini sebenarnya menurutku nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman yang mungkin dari background teknik atau saintek banget tapi pengen terjun ke sosial, tapi teman-teman udah punya banyak pengalaman kerja atau pengalaman volunteer atau yang lain, menurutku memungkinkan banget teman-teman bisa diterima di program yang mungkin di domain sosial gitu ya. Kalau misalnya aku kemarin, karena aku posisi masih mahasiswa semester akhir dan hanya punya pengalaman yang berkaitan dengan bidangku dan mungkin sedikit tentang kesehatan, tentang teknologi di kesehatan, jadi aku daftar yang memang mirip-mirip atau sedikit banyak itu berhubungan dengan teknologi gitu, teknologi dan kesehatan itu maksudnya. Kalau misalnya teman-teman memang belum punya pengalaman apapun kayak misalnya kayak aku kemarin, ya kalau bisa cari yang linear atau mungkin yang ada intersection. Terus kalau misalnya teman-teman sebagai mahasiswa akhir nih atau yang belum lulus S1 dan mau daftar, gimana sih cara daftarnya? Adakah dokumen khusus yang harus disiapin? Nah, ini kembali lagi beda-beda tiap programnya. Ada program yang cukup mencantumkan kayak transkrip dan itu udah otomatis mereka tahu kalau misalnya itu teman-teman masih ongoing, masih tahun terakhir. Ada juga yang meminta surat khusus nih, misalnya kalau aku kemarin di program yang aku keterima sekarang ini, itu aku harus minta tanda tangan ke fakultas yang menerangkan bahwa aku ini udah mahasiswa tahun terakhir dan expected graduation date atau estimasi kira-kira aku bakal lulus kapan. Dan intinya itu, kalau tentang proses seleksi yang bisa aku tekanin lagi adalah jangan lupa untuk baca detail programnya, karena 95% dari informasi yang teman-teman butuhin udah ada di situ semua. Oke, karena kita bahas beasiswa, maka nggak afdol kalau kita tidak membahas tentang cakupan beasiswa yang diberikan oleh program Erasmus Mundus ini. Jadi apa aja sih yang di cover di beasiswa ini? As I said before, beasiswa ini tuh tergolong fully funded, tapi ada yang beda nih dalam distribusi biayanya. Kita mulai dari pertama, tuition fee atau SPP kuliah. Untuk ini udah ditanggung oleh Erasmus, jadi teman-teman nggak perlu mikir tentang ini. Kedua, kita masuk ke health insurance. Ini penting banget karena kita harus punya jaminan kesehatan juga kan selama kita stay di luar. Ini juga penting buat nanti ngurus visa dan lain-lain. Nah, untuk health insurance ini sistemnya adalah reimbursement. Jadi kita memang harus beli sendiri, pakai uang kita sendiri dulu. Kemudian nanti bakal diganti oleh Erasmusnya gitu. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke living cost atau biaya hidup. Dan kita akan bahas juga tentang biaya untuk transportasi dan visa.
Di Erasmus ini tuh pembiayaannya itu ada 2 skema. Skema lama dan skema baru. Untuk skema lama kita ada dapat pertama itu living cost 1.000 per bulan. Kemudian settlement allowance atau 1.000 euro satu kali. Kemudian travel cost 3.000 euro per tahun. Jadi kalau misalnya di total untuk 2 tahun program, itu tuh sebesar biaya yang kita dapatkan adalah 31.000 euro. Yang kedua kita ada skema baru teman-teman. Kita dapat 1.400 euro per bulan untuk living cost dan juga travel. Jadi untuk 2 tahun program itu kita dapat 33.600 euro. Jadi kalau di skema lama kita punya biaya travel cost dan visa terpisah, kalau yang di sekarang semua udah didistribusikan dengan rata untuk per bulan selama program kita berlangsung. Secara total program dengan pembiayaan yang skema baru ini memang dapatnya lebih banyak. Tetapi ya itu kita memang harus nalangin istilahnya, kayak kita harus keluar uang dulu di awal. Baru nanti sampai sini kita bisa kayak sisihkan per bulan dari uang bulanan yang kita dapat untuk nanti untuk ngecover biaya yang keluar di awal gitu teman-teman. Nah kemudian programku pakai skema pembiayaan yang mana nih? Nah ini teman-teman bisa cek juga nih di website programnya. I'm not sure kalau semua program mencantumin ini, tapi dari beberapa program yang aku cek semua mencantumkan jenis skema pembiayaannya. Meskipun ada skema lama dan skema baru, ternyata dari informasi dari awardee Erasmus Mundus dari Indonesia juga tahun ini, di program dia masih pakai skema lama teman-teman. Jadi memang harus di make sure lagi sih di programnya. Oke, mungkin ini lebih ke informasi tambahan. Berapa sih kira-kira pendaftar dari per programnya? Nah, ini beda-beda, tiap programnya pendaftarnya beda-beda. Ada yang kayak sekitar 400-500an, ada yang bisa sampai 1.000 sekian. Dan di 3 programku ini beda-beda. Programku yang sekarang ini yang aku lolos itu 1.000-an. Kemudian yang di Kodas yang self-fund itu juga kayak 1.000-an. Dan yang di satunya aku nggak lolos itu sekitar 800-an. Dan berapa nih yang diterima? Tiap program juga beda-beda nih teman-teman. Jadi ada yang kalau di programku itu 20 orang yang diterima sebenarnya. Tapi ada beberapa yang kayak mengundurkan diri karena keterima di program yang lain. Dan sebenarnya dia menarik juga nih teman-teman. Jadi satu program tuh nggak ada ketentuan buat satu program hanya ada satu mahasiswa dari satu negara, itu enggak. Misalnya nih di programku ini adalah intake kedua atau batch 2 dari program Embayomi ini. Untuk tahun ini aku dari Indonesia sendirian, tapi tahun sebelumnya ada 2 orang dari Indonesia. Dan ada program lain Erasmus Mundus juga tahun ini itu yang dari Indonesia tuh ada 3 orang. Jadi memang kadang tidak bisa diprediksi, tapi peluang itu ada teman-teman. That's all about Erasmus Mundus Scholarship. Ya, semoga itu bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang mungkin mau studi lanjut juga. Teman-teman juga bisa ikutin experience-ku lewat video-video yang lain. Please go check it out guys. Dan makasih banget nih buat teman-teman yang udah sempetin nonton. Semoga ada pengetahuan, ada informasi yang bisa teman-teman dapat dari video ini, dan semoga bermanfaat. Dan semoga sukses buat teman-teman yang juga mau daftar Erasmus Mundus. Bye-bye!